وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimakumullah, kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat serta inayah Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan di malam hari ini. Kita bisa berkumpul di Masjid Arqam bin Abil Arqam, Pekalongan, dalam rangka melanjutkan kajian kita daripada pembacaan kitab Syarh Sunnah dengan syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan al-muallif, yaitu al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-dini kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba'. Qala syarih hafizahullah, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullahu dzalika isyaratun ila ma sabaq minal hathi ala luzumi tariqati ahli sunnati wal jamaah. Berkata al-muallif, yaitu al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang demikian itu kata beliau bahwa as-sunnah dan al-jamaah telah menetapkan, ini keduanya telah menetapkan perkara-perkara agama ini secara keseluruhannya, ya, secara total telah ditetapkan dan telah dijelaskan kepada manusia segala perkara daripada urusan agama ini. Maka kewajiban manusia adalah al-ittiba'. Kewajiban manusia adalah mengikuti, tidak membuat-buat atau menambah-nambahkan atau melakukan pengurangan-pengurangan terhadap urusan agama, ya. Kemudian dijelaskan bahwa ucapan beliau, yakni zalika, yakni sebagai isyarat terhadap apa yang sebelumnya, ya, daripada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, yaitu anjuran untuk menetapi, melazimi jalannya ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita diperintahkan, yakni umat manusia diperintahkan untuk melazimi atau meluzumi, ya, atau menetapi jalannya ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh yang lainnya, ya. Wa qad sabaqa anna al-murada bi ahli sunnati al-mutamassikuna bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi tariqatihi. Haula'i
hum ahlus sunnah. Dan telah berlalu bahwasanya yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang mutamassik dengan sunnah Rasul dan juga dengan tariqahnya, dengan cara hidup beliau, ya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, humul ladzina ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Sedangkan al-jamaah ialah mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Ya, sepakat di atas kebenaran. Ijtama'u 'alal haqq, dan tidak bercerai-berai. Ya. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu. Ya. Jadi kalau ada orang senang beriftirak, ya, senang berpecah belah, ya, senang artinya mengeluarkan dirinya dari kelompok ahlus sunnah, ya, maka dia jauh daripada ahlus sunnah wal jamaah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Jadi dan berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu anhu wa la yakhtalifu fihi. Yani mereka berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah darinya, tidak memisahkan diri darinya, serta tidak berselisih di dalamnya. Ya, ini sifatnya ahlus sunnah. Ya. Haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka lah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang dia selalu sepakat di atas kebenaran, ya, dan tidak memisahkan diri, tidak bercerai-berai, ya, tetapi mereka bersatu dan tidak berselisih, ya, menjauhkan diri dari potensi-potensi konflik, ya, potensi-potensi yang menimbulkan perselisihan. Ammal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, fallahu jalla wa ala yaqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi syai'. Ya. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Adapun orang-orang yang mereka itu di dalam agamanya bercerai-berai, ya, berpecah belah, dan mereka itu berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap nabinya, Allah katakan lasta minhum fi syai'. Kamu ya Muhammad bukan sedikit pun dari golongan mereka. Ya. Allah memisahkan, Allah mengeluarkan rasulnya dari kelompok orang yang senang, ya, berpecah belah. Jadi kalau ada kelompok yang senang berpecah belah, ya, maka Rasulullah SAW tidak bersama mereka, ya, tidak bersama mereka. Maka kata Allah, innama amruhum ilallah, bahwa urusan mereka nanti diserahkan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kelak Allah akan mengabarkan terhadap apa yang mereka perbuat, ya. Kemudian dijelaskan wadzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama ay atqana, fal ihkamu ma'nahu al-itqan, yakni atqana amruddin kullah, ya. Kemudian bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu sudah menetapkan semua urusan agama itu, ya. Semua urusan agama sudah ditetapkan, ya, diletakkan dengan kokoh, dengan kuat, ya. Tidak ada sedikit pun bergeseran-bergeseran dalam masalah-masalah prinsip, ya, diletakkan dengan kokohnya dan tidak akan sedikit pun bergeser ila yaumil qiyamah, ya. Gak bisa berubah. Nah, seperti itu, ya. Fadinu kulluhu mahsurun fis sunnati wal jamaah. Maka
agama secara keseluruhan itu terbatasi di dalam sunnah wal jamaah, ya, terlingkupi di dalam sunnah wal jamaah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bis sunnati. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sesungguhnya kata beliau, barang siapa yang dari kalian hidup di suatu zaman nanti, suatu masa nanti, kemudian mendapati perselisihan yang banyak, ya, perselisihan yang luar biasa, ya, kesimpang siuran, pertentangan, ya, pertikaian, maka Nabi memberikan arahan fa'alaikum bisunnati, atas kalian kembali dan berpegang teguh dengan sunnahku, ya, jangan kemana-mana. Jangan kepada kelompok A, kelompok B, ya, partai A, partai B, lah, singkirkan semua itu. Kembali kepada sunnatul Rasul SAW. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, memberikan solusi kepada umatnya. Sudah ada semuanya, jadi tidak perlu bingung. Ya, wah, kalau saya tidak berada di kelompok ini nanti saya dibilang begini. Ya, kalau saya tidak berada di partai ini nanti begini. Ya. Utruk hadza kullah. Tinggalkan semua itu. Kembali kepada sunnatul Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan, bimbingan, ya. Nah, maka dijelaskan oleh beliau hafizahullah, la yaqi min syarri hadzal ikhtilaf illa tamassuk bis sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang mampu melindungi kita dari kejelekan, kejahatan perselisihan ini, ya, kecuali dengan bertamasuk dengan sunnatul Rasul, kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnatul Rasul SAW. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari berbagai macam bentuk kejelekan, perselisihan, ya, kecuali dengan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani berpegang dengan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia maka alaihi Rasul wa ashabuhu fil aqidah, ya, wal ibadah wal muamalat wal akhlaq wal adab wa humul firqatun najiyah, ya. Yaitu orang-orang yang berada atau apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya. Itu dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan merekalah orang-orang yang golongan yang selamat. Min baini 73 firqatan kulluha fin nari illa wahida. Yakni di antara 73 golongan, ya, yakni yang disebutkan semuanya di neraka kecuali satu, ya. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Mereka mengatakan, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nah, fa hadhihi allati ustuthniyat min hadhil firaq jama'atun mutamayyizah faman hiya? Ya, artinya itulah yang dikecualikan, yakni kelompok yang dikecualikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ya. Siapa mereka itu? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi bayaniha, maka beliau mengabarkan atau menjelaskan tentang kelompok yang dikecualikan, illa wahidatun. Jadi kulluha finnar. Jadi umat Muhammad SAW iftaraku ala 73 firqatan, ya. Kulluha finnar illa wahidatun. Semua umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, kata Nabi. Ya. Nah, para sahabat yang ditanyakan itu yang satu. Sopo sing selamat itu? Bukan 72 itu sopo wae. Ya. Enggak ditanyakan sama para sahabat 72 itu. Satu. Yang selamat itu sopo ya Rasul? Siapa? Wa man ya Rasulullah? Coba, ya, simpel. Dan itu menunjukkan apa? Kecerdasan. Jadi nggak perlu jelimet-jelimet, ya. Cukup bagaimana yang selamat siapa? Itu yang harus kita pegang. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun orang yang berada di atas jalan seperti aku dan para sahabatku. Ya, jelaskan secara singkat. Jadi ma'alaihi Rasul wa ashabuhu was sunnah. Apa yang
Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya, itulah sunnah. Ya. Itu yang sunnah. Jadi, kepingin tahu sunnah itu kayak apa? Kayak apa sunnah itu? Yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Khalas. Tak perlu kayak Ustadz Fulan itu loh, kayak Fulan berla. Patokannya Ar-Rasul wa ashabu ma'alaihi, yang berada di atasnya. Ya. Faman lazimahu naja. Maka barang siapa yang menepati jalan tersebut, maka dia pasti sukses. Pasti dia selamat. Ya. Walidzalika sammu bil firqatin najiyah. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan golongan yang selamat. Ya. Qauluhu wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba'. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan telah dijelaskan kepada manusia tentang semua urusan agama ini, ya. Maka kewajiban bagi manusia adalah al-ittiba'. Jadi kewajiban kita itu cuma manut tok. Ittiba' itu manut, iya. Apa benar? Bahasa Pekalongannya apa? Hah? Manut. Nah, wis iku ojo angel-angel. Ya ojo kakean bangkel. Ya. Cukup ikut aja. Ikuti, selamat. Tapi kalau kamu masih ya diajak, masih ya goyang kanan, goyang kiri, noleh kanan, noleh kiri, ya, lihat ke belakang, teman-teman saya bagaimana, tinggalan semuanya kalau semua itu menyelisihi sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Nah, tabayyana lin-nas anna amradin kullihi fi luzumis sunnah wal jamaah. yakni telah nampak bagi manusia, telah jelas bagi manusia bahwa perkara agama, urusan agama ini semuanya itu berada di dalam menetapi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Falan yukhalifa ma'alaihi Ahlus Sunnati wal Jamaah illa Ahlud Dhalal. Maka tidak ada seorang pun yang menyelisihi jalan yang dijalani atau dilalui Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dia adalah orang-orang sesat. Ya. Jadi siapapun orangnya, dari kelompok manapun dia berada, ya, kalau dia menyelisihi atau menyimpang daripada jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah Ahlud Dhalal. Ya, mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Qala Allah Ta'ala fama ba'dal haqqi illa dhalal. Allah sudah menegaskan tidaklah setelah kebenaran pasti kesesatan. Ya. Orang yang keluar dari jalan al-haq dia berada di jalan al-batil. Ya. Pasti itu. Tidak ada yang lainnya. Immal haq wa immal batil. Ya. Ketika kamu berada di atas kebenaran berarti kamu terselamatkan dari kebatilan. Tetapi kalau kamu keluar dari kebenaran, kamu masuknya ke dalam kebatilan. Faman tarakal haqqa waqa'a fid dhalal. Maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia terjerumus ke dalam kesesatan. Wal haqqu huwa ma'alaihi Ahlus Sunnati wal Jamaah duna ghairihim. Dan kebenaran itu ialah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya dan bukan selain mereka. Ya. Nah, jadi ini patokan utama. Ya, Ahlus Sunnah itu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Bagaimana Rasul dan para sahabatnya di dalam urusan agama ini, ya pelajari bagaimana Rasulullah SAW yakni menjalankan agama, ya, dan menegakkan urusan agama ini agar kita selamat, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin bahwa mereka sudah selamat, ya. Dijamin mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan ridho, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, ya. Dan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam surganya. Nah, sudah selesai urusan. Ya, adapun setelah mereka atau orang-orang yang di zaman kita saat ini, wallahu a'lam, ya, belum pasti mereka itu akan selamat.
Sehingga jangan terlalu dijadikan patokan, ya. Ya, dijadikan satu-satunya gandolan. Kalau tidak sama ini berarti aku salah. Lah. Yang harusnya kamu, kalau saya tidak bersama Rasulullah dan para sahabatnya berarti saya salah. Nah, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Kenapa? Karena mereka sudah jelas, ya, kondisinya dan keadaannya. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa'lam rahimakallahu anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa minad dini fatakhruja minal islam fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam wa sawadul a'zam al-haqq wa ahluh faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri dini faqad kafar. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, ya. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, ya, bahwa agama ini sesungguhnya datang dari sisi Allah dan, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabaraka wa taala. Dan tidak diletakkan oleh Allah di atas akal-akal dan pendapat-pendapat manusia, ya. Dan ilmunya di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama ini, ya. Maka tidak boleh kamu mengikuti urusan sesuatu daripada urusan agama ini dengan hawa nafsumu, ya. Kamu sisip-sisipkan hawa nafsumu ke dalam urusan agama. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Nanti kamu akan melesat keluar dari agama ini, ya, dari Islam, dan kamu tidak punya hujjah. Ya. Kamu tidak memiliki hujjah. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah, dan juga telah menerangkan kepada para sahabatnya, ya, yang mereka adalah al-jamaah dan mereka adalah sawadul a'zam, ya. Dan as-sawadul a'zam adalah al-haq dan orang-orangnya, al-haqqu wa ahlu, ya. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam urusan agama ini, ya, berarti dia telah kafir. Nah, nanti akan dijelaskan ucapan ini, ya. Qala syarih hafizahullah ta'ala ad-dinu innama ja'a min indillah. Ya, perhatikan, ya, jangan ngantuk. Bahwa agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dialah yang telah mensyariatkan agama ini, ya. Fa huwa alladhi syara'a ad-din Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah mensyariatkan agama ini. Falaisa li ahadin ayyu syarri'a dinan lam ya'dzan bihillah. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh membuat syariat dalam urusan agama ini, ya. Apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah, ya. Ini adalah istingkar wa tahdzirun, ya. Ayat ini sebagai pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat syirik, ya. Kemudian mereka membuat syariat di dalam urusan agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Maka ad-din huwa ma syara'ahu Allah wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikatakan agama itu, apa itu agama? Ad-din itu apa? Islam itu apa? Islam itu ialah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ad-din, ya. Hadza huwa ad-din alladzi qala Allah jalla wa ala fihi, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalamnya atau tentangnya, kata Allah, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan
Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian daripada agama yang apa-apa Allah telah wasiatkan dengannya kepada Nuh, ya, alaihi salatu wassalam. Dan juga apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa, Isa, ya. Yaitu apa? Agar mereka menegakkan agama ini, kata Allah. An aqimuddin wala tatafarraqu. Menegakkan agama dan jangan sekali-kali berpecah belah. Jangan memiliki potensi senang berselisih, ya. Senang berbeda. Jangan. Dilarang kita. Wala tatafarraqu fi. Jangan berpecah belah dalam agama, ya. Dalam urusan agama jangan berpecah belah. Hadza huwa syariatul anbiya khususan haula'il khamsah ulul azmi, ya. Inilah syariat para nabi secara khusus. Mereka adalah 5 ulul azmi, ya. Hadza dinuhum. Ini agama mereka, ya. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhalla. Yani barang siapa yang menyimpang, ya, atau menyelisih daripada jalan para nabi tersebut, maka dia akan binasa dan tersesat, ya. Binasa dan tersesat. Wa huwa mabniun ala tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Di mana ajaran para nabi itu, ya, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ajaran yang dibangun di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqayyud bima syara'ahu Allah azza wa jalla, dan terikat dengan apa yang Allah syariatkan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Wal ibti'ad amma harramahullah, hadza huwa din. Kemudian menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dinamakan dengan agama. Baik. Kemudian qauluhu lam yudha' ala uqulir rijal wa araihim, bahwa agama ini tidak diletakkan oleh Allah di atas atau di dalam pendapat-pendapat atau akal-akal manusia, ya. Tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diletakkan di akal-akal manusia, ya, atau pendapat-pendapat manusia, ya. Perhatikan di sini. Laisa din mastahsanahur rijal au ra'auhu. Jadi agama itu bukan yang dianggap oleh seseorang, dianggap baik, ya, atau menurut anggapan atau pandangan seseorang, ya. Misalkan dipandang, oh ini baik, ya. Bukan menurut anggapan baik manusia agama itu, tetapi menurut anggapan baik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau menurut Allah baik, maka itu baik. Kalau menurut Rasulullah baik, itu baik. Tetapi kalau menurut manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu belum tentu baik, ya. Belum tentu baik. Nah, fa inna hadza laisa dinullah. Yani istihsan ara' ar-rijal itu bukan agama Allah, ya. Bukan termasuk daripada bagian agama Allah. Hadza dinun nas alladzi ahdatsuhu. Itu adalah ajaran manusia yang mereka munculkan, yang mereka adakan, ya. Yani menurut kelompok mereka ini kan amalan baik. Menurut kami ini adalah amalan baik, ya. Menurut kami, bukan menurut Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya. Nah, ini agama mereka berarti, ya, bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amma dinullahi subhanahu wa ta'ala fahuwa alladhi syara'ahu. Adapun agama Allah ialah apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ma ra'ahu ar-rijal bi ara'ihim falaysa fahadha laysa huwa dinullah. Adapun, ya, yang dipandang oleh manusia atau adapun pendapat manusia, ya, itu bukan dari agama, bukan agama Allah Subhanahu wa taala sama sekali, ya.
innama huwa dinu man ra'ahu. Jadi itu adalah agama ya yang mereka yang memandang, yang memiliki pandangan, ya itu adalah agama dia. Karena dia yang memiliki pendapatnya, ya. Nah, fala yunsabu ila Allah minad dini illa ma syara'ahu ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, ya, atau tidaklah dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah daripada ajaran agama kecuali apa yang Allah telah syariatkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu baru agama. Apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya itulah agama. Tetapi kalau bukan syariat Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan, bukan Allah yang menetapkan, maka itu tidak boleh dianggap sebagai agama, ya. Tidak dianggap sebagai agama Allah Subhanahu wa taala, tapi agama orang-orang yang meletakkan pendapat-pendapat tersebut. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsab illallah, ya. Apa yang disyariatkan oleh selainnya maka tidak boleh dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yunsabu ila man syara'ahu wallahu bari'un minhu, ya. Tetapi disandarkan atau dinasabkan kepada orang-orang yang membuat syariat tersebut, sementara Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Nah, sebagaimana ayat ini, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 21. Kemudian qauluhu wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Bahwa ilmu agama ini berada dari sisi Allah dan dari sisi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuruddin tauqifiyah. Jadi urusan agama ini sifatnya tauqifiyah, ya. La budda minal adillati 'anillahi wa rasulihi fi umuruddin. Jadi harus ada dalil. Kalau kamu ngomong ini agama, nah kamu harus siap-siap mendatangkan dalilnya, ya. Jadi kalau kamu menyatakan pernyataanmu, kemudian kamu menasabkan bahwa ini agama, nah kamu harus punya hujjah ketika kamu menyandarkan pernyataanmu, pendapatmu kepada agama, ya. Hujjahnya minallah wa rasul, begitu. Karena urusan agama ini terbatasi pada ini, tauqifiyah. Ada dalil kamu laksanakan, tidak ada dalil kamu berhenti, ya. Jangan kemudian kamu memaksakan diri untuk melaksanakan sesuatu yang kamu tidak punya dalilnya, ya. Nah, jadi la budda minal adillati an rasul anillahi wa rasulihi fi umuruddin, dalam urusan agama. Yudaqayyadu bima jaa fil kitab wa sunnah min umuruddin. Artinya dikaitkan, ya, diikat urusan agama ini diikatkan kepada sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Urusan agama ini, ya. Tidak boleh kemudian mendatangkan sesuatu yang di luar dari dua sumber ini, ya. Nah, wa tutraku al-muhdatsat wal bid'ah allati ma anzalallahu biha min sultan. Dan ditinggalkan semua yang bersifat mengada-ngada, tambahan-tambahan yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan ilmunya, ya. Wa in kana ahluha yarawnaha dinan, walaupun orang-orangnya menganggap bahwa ini adalah agama, ya. Wa yataqarrabuna ilallahi biha, dan mereka, walaupun mereka menganggap bahwa ini bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa nahnu la naltafit ilaiha, maka kita, ya, tidak akan menoleh kepadanya. Wala nu'minu biha, dan kita pun tidak akan beriman dengannya, ya. Li'anna dinallahi ma syara'ahu huwa wa rasuluhu. Karena yang namanya agama ialah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu agama, ya. Nah, tidak boleh keluar dari dua jalur ini tadi. Li'anna ad-dina mabniyun 'alal ilmi alladhi jaa'a min 'indillahi wa rasulihi. Karena din dibangun di atas ilmu
yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Wala tattabi' ahwa'an nas wa ara'an nas wa mastahsanuh. Dan kalian jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu manusia. Ya. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti pendapat-pendapat manusia. Serta jangan kemudian mengikuti apa yang mereka anggap sebagai kebaikan. Ya. Wala tataba'u alaihi, ya. Wa huwa laisa lahu aslun fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jangan kalian saling artinya mengikuti apa-apa yang tidak ada asalnya dari Al-Qur'an was sunnah, ya. Ini yang penting, ya. Dan harus berhati-hati, apalagi zaman sekarang ini, ya. Zaman yang penuh fitnah luar biasa, ya. Fitnah sia-sia, ya, fitnah politik, ya, fitnatul fulus, ya, ya, fitnatul ju', ya, fitnatul butun, ya, berkaitan dengan perut, berkaitan dengan uang, dengan harta, dengan kelompok, dengan macam-macam, ya, ujiannya. Nah, kama qala alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, memunculkan perkara baru dalam urusan kami yang bukan darinya, ya, maka dia tertolak. Wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami darinya, kata Nabi, ya, maka amalan tersebut tertolak, ya. Falladzi yuridu an yakuna amaluhu salihan mufidan fa alaihi bi amrain. Maka barang siapa yang menghendaki ilmunya, amalannya menjadi amalan saleh, ya. Jadi orang itu terkadang melakukan amalan soleh, tetapi amalannya itu belum tentu bermanfaat buat dirinya, ya. Dia melakukan amalan soleh, tapi amalannya itu ghairu mufid, tidak bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena kosong dari dua perkara, ya. Yang pertama, ikhlasu dinihi lillahi minasyirk, yakni al-ikhlas. Jadi amalannya tidak ikhlas. Yang kedua, ittiba'uhu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ikhlasu minal bid'ah wal muhdatsat. Yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan selamat daripada bid'ah dan perkara-perkara baru, ya. Artinya barang siapa yang ingin amalannya itu menjadi amalan soleh, ya, amalannya itu menjadi amalan soleh dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, harus memenuhi dua unsur, ikhlas dan ittiba'us sunnah, ya. Ikhlas wa muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah Rasulullah. Sayajidul insanu mukhalifatil aqidah wa mukhalifatil ibadat katsira. An-nas lahum ahwa wa lahum raghabat wa lahum ara wa lahum turuq. Fa nahnu la nattabi'un nas. Maka seseorang akan mendapati banyak penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, ya, dan juga dalam ibadah, ya. Dan manusia banyak mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti keinginan-keinginan dan pendapat-pendapat, serta mengikuti berbagai macam jalan, ya. Maka kewajiban kita, jangan kita mengikuti banyak orang, ya. Jangan kemudian kita terdorong, terobsesi, wah ini lagi rame, atau istilah sekarang lagi viral, iya. Wah paling seneng kalau ada urusan-urusan viral sekarang ini orang itu, iya kan? Wah semuanya. Nah ikut. Kata beliau, nahnu la nattabi'un nas. Kita tidak mengikuti manusia. Bal na'rid ma 'alaihi an-nas 'alal kitab was sunnah.
Tetapi kita apa? Menghadapkan apa yang sedang rame atau sedang viral di tengah-tengah manusia itu dihadapkan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana Quran dan Sunnah berbicara dalam masalah ini? Ya. Bagaimana Ahlul Kitab was Sunnah yakni menyikapi perkara tersebut. Begitu, ya. Fama wafaqal kitab was sunnah fahuwa haq. Maka apa saja yang mencocoki Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafahuma fahuwa batil. Dan apa yang menyelisih keduanya, maka itu adalah kebatilan. Ya, dari siapapun. Kalau menyelisih Quran dan Sunnah, batil. Ya. Maka kata beliau, fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan kamu sekali-kali mengikuti sesuatu dari urusan agama ini dengan hawa nafsumu. Ya. La tattabi' syai'an bihawaka wa ragbatik, lakin yakunu hawaka wa ragbatuka tabi'aini lima ja'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu. Jangan kamu sekali-kali mengikuti sesuatu itu dengan hawa nafsumu dan keinginan-keinginan, ya, dorongan-dorongan semangat, dorongan-dorongan apa namanya, hamas, ya, semangat keislaman yang tinggi misalkan, ya, tapi kosong daripada ilmu, hanya dibungkus oleh hawa nafsu, ya. Tetapi hendaknya hawa nafsumu dan keinginan-keinginanmu itu keduanya mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya. Kamu letakkan di belakang Allah dan Rasulnya, ya. Fala tahwa illa ma ja'a 'anillahi wa rasulihi wala targhab illa ma ja'a 'anillah wa rasulihi sallallahu. Hadza huwa sabilun najat. Maka jangan kamu memiliki keinginan, ya, atau dorongan kecuali dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka itulah jalan ke keselamatan, ya. Nah, itulah jalan keselamatan. Idza ittaba'ta hawaka sirta minal ladzina ittaba'u ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti hawa nafsumu, berarti kamu berjalan seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Walam yattabi'ul wahyal munazzal. Dan tidak mau mengikuti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengklaim, ya, dalam ayatnya kata Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annahum, ya, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka tidak mau menyambut seruanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Jadi orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa dia berarti. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kemudian kata Allah, siapakah orang yang paling sesat, ya, daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang yang paling sesat ialah orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Itu sesat-sesatnya orang. Ya, sesat-sesatnya orang. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka hukumlah di antara mereka, kata Allah, dengan apa yang Allah telah turunkan, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran, ya. Wa qala ta'ala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin, ya. Kemudian Allah memfirmankan kepada nabinya, sesungguhnya kata Allah, kemudian kami jadikan kamu di atas syariat daripada perkara ini, ya, maka ikutilah syariat tersebut, ya. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengikuti syariat. Dan apa?
Dan dilarang jangan mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang yang tidak berilmu, ya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang bahlul. Ya, yang sok pinter. Ya. Ya, menyuarakan segala macam perkara. Ya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan gampang-gampang ya ikut bersuara dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saat ini. Ya. Yakni menahan diri itu lebih selamat daripada kita ikut nyemplung. Ya. Ikut bersuara, ya. Terkadang suara kita tidak ada yang dengar. Ya. Tapi kita akhirnya sudah ikut mendapatkan yakni penyimpangan-penyimpangan tersebut, benih-benih daripada penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan Nabi kita dilarang oleh Allah. Ini Nabi loh, ya. Allah katakan fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka itu tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah kelak. Ya. Tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang zalim sebagian mereka dengan sebagian mereka adalah aulia, ya, pelindung. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah walinya orang-orang bertakwa. Fa anta baina amrayni. Maka kalian berada di antara dua perkara. Imma an tattabi'ad dinas sahih wa imma an tattabi'al hawa la thalithahuma. Jadi kalian, ya kata Syekh di sini, kamu berada dalam dua perkara. Kalau kamu tidak ngikuti agama yang benar, ya berarti kamu ikut hawa nafsu. Ya, ketika kamu tidak berpegang dengan agama yang benar, berarti kamu ikuti hawa nafsu. Tidak ada yang ketiganya. Ya, ini atau yang ini, salah satunya. Ketika kamu berpegang kepada agama yang benar, berarti kamu meninggalkan hawa nafsumu. Tetapi kalau kamu campakkan agama yang benar, berarti kamu mengikuti hawa nafsumu. Ya. Nah, ini yang diletakkan, nasihat yang diletakkan oleh para ulama kita. Ya, agar hati-hati. Agar hati-hati. Ya, khususnya di zaman sekarang ini. Jangan banyak bicara. Jangan terlalu dalam istilah sekarang nyinyir. Ya. Jadi tukang nyinyir misalkan. Jangan. Atau tukang komen, ya. Atau menjadi reaksioner misalkan. Ya. Nah, tidak terlalu bermanfaat hal-hal tersebut, ya. Apalagi kalau kondisi kita yang kita tidak dikenal, tidak diketahui, dikenal pun misalkan, ya, kita harus memperhatikan masalah dan mudaratnya terhadap urusan agama kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu wa tamruqa minad dini wa takhruja minal Islam. Kemudian ucapan al-Imam rahimahullah al-muallif, ya, kalau kamu mengikuti hawa nafsumu dan lain sebagainya, kamu akan keluar dari agama dan keluar dari Islam. Yakni man ittaba'a hawahu fa innahu yamruqu minad din. Yani barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, sungguh dia akan melesat keluar dari agama. Walau ala madail ba'id. Walaupun istilahnya itu nanti sudah berlangsung lama waktunya, ya. Awwalu syai'in yadasahal fil mukhalafati wal hawa. Jadi awal mulanya itu apa? Bermudah-mudahan dalam urusan-urusan yang menyelisihi. Ya, dalam urusan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Oh, enggak apa-apa. Oh, anak sekedar bicara kok di antara kita misalkan. Ya. Oh, saya hanya sekedar menulis, ya. Naam. Ya, awal mulanya itu bermudah-mudahan begitu. Ya, thumma yata'azam ittiba'ul hawa ila yakhruja minad din. Kemudian setelah itu membesar, ya, berkembang
sampai mengikuti hawa nafsu, sampai mengantarkan kepada keluar daripada agama. Fayasiru dinuhu hawa, dan menjadilah agamanya itu adalah hawa nafsunya. Ya, kama qala jalla wa ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Tidakkah kamu lihat, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dan Allah sesatkan mereka di atas ilmu, ya, dan Allah tutup pendengaran mereka, hatinya, dan Allah jadikan di matanya itu juga ada penutup, ya, jadi sudah buta, ya, buta tuli semuanya, ya, hatinya tertutup. Kenapa? Karena dia sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Fal hawahu ilahun akhar, maka hawa nafsunya itu sebagai ilah yang lain selain Allah, ya. Walaisa syirku maksuran ala ibadatus sanam awil wathan, dan tidaklah kesyirikan itu terbatasi pada peribadatan kepada berhala, ya. Jadi syirik itu bukan hanya terbatasi pada peribadatan kepada patung berhala saja, ya. Bal hunaka syai'un akhar wa huwal hawa. Di sana ada sesuatu yang lain yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu hawa nafsu, ya. Ketika orang itu mempertuhankan hawa nafsunya, faqad la ya'budul al-insanu al-asnam wal asjar wal ahjar wa la ya'budul qubur lakin yattabi'u hawahu, ya. Dan terkadang orang itu dia tidak terkategorikan sebagai orang yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kuburan, ya, pohon-pohonan, ya. Dia tidak melakukan itu semua. Tetapi apa? Dia ittiba'ul hawa. Dia orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ya. Maka orang yang demikian ini dia fahada abdun li hawahu, berarti dia adalah hamba daripada hawa nafsunya. Fa'alal insan ayyahdar, maka nasihatnya bagi setiap orang untuk hati-hati dan waspada dalam masalah ini, ya. Wala yattabi' illa ma wafaqal kitab wa sunnah, dan jangan mengikuti kecuali apa-apa yang mencocoki Quran dan sunnah. Itu yang paling selamat, ya, yang paling selamat. Walaupun kamu nanti dianggap kuper, ya, ya, dianggap kamu itu kerdil, kamu itu jumut misalkan, ya, kamu itu kaku dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kamu selamat. Kenapa? Segala perbuatanmu selalu kamu upayakan mencocoki Quran dan sunnah. Baik. Kemudian qaulu fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu li ummatihi as-sunnah wa awda'aha li ashabihi. Ya. Kemudian ucapan beliau bahwa sungguhnya tidak ada hujjah bagimu, dan sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah dan menjelaskan kepada para sahabatnya, ya. La hujjata liman khalafa wattaba'a hawa, maka tidak ada hujjah bagi orang-orang yang menyelisih dan mengikuti hawa nafsu itu, ya. Mereka tidak punya hujjah. Li'annahu dhalla ba'dal bayan. Kenapa? Karena mereka itu tersesat setelah mendapatkan penjelasan, setelah tahu dalil, setelah tahu hujjah, ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti hujjah. Justru mereka mengikuti hawa nafsunya, ya. Dhalla ba'dal bayan wa ba'dal ilmi, dan juga sesat setelah mendapatkan ilmu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Kata Allah, tidakkah kamu melihat bahwa mereka orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu, kata Allah, Allah sesatkan mereka di atas ilmu, ya, di atas keilmuannya. Sudah tahu ini hak, ya, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Laisa jahilan, dia bukan orang bodoh, ya. Bal ya'riful kitab wa sunnah. Nah, ini banyak orang-orang ini yang seperti ini, ya, ngerti Quran dan sunnah. Dia tahu ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah. Tapi dia tidak mau bersuara dengan kebenaran.
ya, tidak mau memperingatkan manusia daripada kebatilan. Ya, ini orang musibah, ya. Ini orang berarti disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Dan ini orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ya. Wa ya'rifu aqwal ahli al-ilm lakinnaha la tuwafiqu hawahu. Dan dia mengetahui ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para ulama, tetapi karena pendapat dan ucapan itu tidak mencocoki hawa nafsunya, ya, fayatrukuha, dia tinggalkan, ya, wa ya'khudhu ma yuwafiqu hawahu, dan dia mengambil apa-apa yang mencocoki dirinya atau hawa nafsunya. Wa huwa hadha huwa ad-dhalalul iyad billah, maka inilah yang dinamakan kesesatan, ya. Fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, maka mengikuti hawa nafsu ini perkara yang bahaya sekali, ya. Fa'alal insani ayyahdhar min tiba'il hawa, maka setiap manusia harus hati-hati, waspada daripada mengikuti hawa nafsu, ya. Qala Allah jalla wa ala li nabihi Dawud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada nabinya Dawud alaihi salatu wassalam, ya, perhatikan, kepada nabinya, kepada para nabinya Allah juga mengingatkan daripada mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumul hisab. Allah mengingatkan kepada Nabi Dawud, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, nanti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab orang-orang yang tersesat dari jalan Allah itu akan diazab oleh Allah nantinya, ya, di hari kiamat. Ya, jadi ada sanksinya. Jangan dianggap hanya saya sekedar mengikuti kok. Ya. Iya. Kamu tersesat itu nanti akan diberi sanksi oleh Allah SWT. Karena Allah sudah menjelaskan, ini jalanku. Hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti siratal mustaqim. Ya. Dan Allah sudah menerangkan, ini loh jalanku yang lurus. Fattabi'u. Ya. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul. Dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Sudah diperintahkan, sudah dijelaskan dan diperintahkan dan dilarang. Dijelaskan oleh Allah tentang jalannya yang lurus, ini jalanku yang lurus, dan diturunkan oleh Allah Alkitabnya, ya, Al-Qur'annya diturunkan oleh Allah, penjelasannya diturunkan oleh Allah, ya. Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti jalan itu, ya, bukan hanya sekedar perintah, tapi juga Allah mewanti-wanti, wala tattabi'u subul, hati-hati, jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus ini tadi. Ya, fatafarraqa bikum an sabili. Kamu bakal bercerai-berai daripada jalan tersebut, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal Ibnul Jauzi rahimahullah kitabun fi mujallad dakhm ismuhu Dhammul Hawa. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi memiliki sebuah kitab, ya, yang berjudul Tercelahnya Hawa Nafsu, ya. Tercelahnya mengikuti hawa nafsu. Awrada fihi minal adillati wal aqwal ahlul ilm wal hikam allati tuhadzir min ittiba'il hawa. Yang di dalamnya terdapat dalil-dalil serta ucapan-ucapan para ulama dan hikmah-hikmah yang mengingatkan manusia daripada mengikuti hawa nafsu. Fal wajibu 'alal insan ay yahdhara min hawahu. Maka wajib bagi manusia untuk hati-hati dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innahu qad yaslam min ibadatil asnam wal ahjar wal ashjar wal qubur wa ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah lakin lam yaslam min ittiba'i hawahu. Terkadang kata beliau, seseorang itu bisa selamat daripada menyembah berhala, menyembah batu, pohonan, ya, kuburan, dan mengenali tauhid dan sunnah, ya, tetapi dia tidak selamat daripada mengikuti hawa nafsunya. Fa hadhihi musibatun 'azimah. Maka ini adalah musibah yang besar. Fa'alal muslim ayyahdara min ittiba'il hawa. Maka bagi seorang muslim untuk berhati-hati daripada mengikuti hawa nafsunya, ya. Wa yakunu hawahu taba'an lima ja'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya menjadikan hawa nafsunya itu
mengikuti apa yang telah datang ya kepada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ya. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu dalam hadis yang hadis disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in. Nah, dan disebutkan, diriwayatkan di dalam kitab Hujjah bi isnadin sahih, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku telah datang dengannya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ma taraka syai'an illa wa bayyanahu li ummatihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu dalam urusan agama ini kecuali beliau telah menjelaskannya kepada umatnya, ya. Jadi kalau mau cari apa saja dalam urusan agama ini, cari di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cari di dalam apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Hatta qala ba'dus sahabah, sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, ma tuwfiya Rasulullah sallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara lana minhu ilman. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan ada seekor burung yang mengibaskan, ya, kedua sayapnya di udara, kecuali di situ Rasulullah SAW juga menyebutkan kepada kita tentang ilmunya, ya. Artinya nah, ma taraka syai'an mimma tahtajuhul bashariyah, ya, mimma yuqarribuha ila Allah wa yub'iduha 'anil kufri wad dhalal illa bayyanahu. Yani tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, dari apa yang mendekatkan, ya, manusia tersebut kepada Allah dan menjauhkannya dari kekufuran dan kesesatan, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menerangkan, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum, ya, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Beliau mengatakan, tidaklah sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian yang jika kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku, ya, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Naam, taraka ummatahu 'alal bayda lailiha kanahariha. Beliau meninggalkan umatnya itu di atas jalan yang terang benderang, ya. Jalan yang terang benderang, yakni terbentang luas jalan tersebut, terang benderang, siangnya malamnya seperti siangnya, kata Nabi kita, ya. Nah, walamma akmalallahu bihi din, ketika Allah menyempurnakan agamanya, wa atamma bihi an-ni'mata intaqala ila jiwari rabbih, ketika Allah menyempurnakan dan kenikmatannya, ya, Allah menyempurnakan Islam dan Allah menyempurnakan kenikmatan, kemudian beliau berpindah kepada Allah, beliau wafat, ya, ba'dama ballaghal balaghal mubin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat itu, ya, setelah Islam disempurnakan oleh Allah, setelah kenikmatan disempurnakan oleh Allah, ya, setelah beliau menjelaskan segala urusan agama dari awalnya sampai akhirnya semuanya, tidak ada satupun yang tersisa. Jadi nggak ada yang kancrit, tahu kancrit, ya, apa kancrit? Yang ketinggalan, nggak ada. Nah, sekarang ada orang-orang yang memproduksi hadis palsu, ya, ya. Nah, dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis kepada seseorang melalui mimpi, ya. Jadi si fulan mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul SAW memberikan 3 hadis. Di antaranya apa? Barang siapa yang di dalam kantongnya ini ada tasbih, ya, ya, pokoknya nggawa tasbih tok, ya, dikantongi walaupun nggak tahu tasbih, ya, yang buat berzikir itu, ya, walaupun dia tidak menggunakan untuk berzikir, maka dia tetap digolongkan sebagai al-musabbihin, katanya, ya. Terus ada lagi hadis tentang kopi, ya. Barang siapa yang masih ada bekas bau kopinya, ya, apa itu hadisnya? Nah,
Ada tukang palsu kabeh. Ya. Iya. Loh. Gak ono sing kaya ngono iku. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah dan itu nas dalam Al-Qur'an. Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan Islam, ya. Aku telah sempurnakan agama ini dan kenikmatannya juga aku sempurnakan dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Setelah itu Rasul wafat. Tidak lama diwafatkan oleh Allah SWT. Ya. Dan setelah beliau balaghal mubin wa awdaha sunnah li ashabihi dan telah menjelaskan sunnah kepada para sahabatnya. Ya. Jadi tidak ada yang disimpan, tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi kita, semuanya disampaikan. Ya. Semuanya diajarkan. Segala urusan. Ya. Wa qala fi khutbati hajjatil wada, dan beliau berkata atau berkhutbah ya ketika di hajjatul wada, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ala hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan, kata beliau, ya, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian. Jadi semua apa yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang paling terakhir, ya, lengkap, ya, diterima oleh Rasulullah SAW dengan bacaannya dari Jibril, ya, kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW satu persatu daripada ayat-ayat tersebut, ya. Demikian pula bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW daripada sunnahnya. Nah, ya, maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat semuanya mengatakan, nashhadu annaka qad balaghta wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, ya, dan telah menasehatkan kepada kami. Ya. Maka beliau langsung mengangkat tangannya ke atas langit, ya, Allahumma ishhad. Kemudian diarahkan kepada para sahabatnya, Allahumma ishhad, ya Allah saksikan. yakni persaksian para sahabatku ini, saksikan ya Allah bahwa saya telah addal amanah wa nasahal ummah. Jadi jangan kemudian ngarang Nabi, ya, sudah 1400 yang lalu terus ngasih hadis lagi ke manusia. Sopo sampean ini, gitu loh, ya. Nah, naudzubillah, ya, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, kata Nabi, siap-siap peseno, ya, tempat duduk di neraka jahanam, waliyadzubillah, atau akan ditempatkan dia, ya, tempat duduknya di neraka jahanam. Nah, jadi bukan sembarangan urusan agama ini, ya. Urusannya kalau kamu keliru, neraka, ya, yang kamu hadapi nantinya. Nah, keliru, bahaya kamu. Di dunia kamu sesat, di akhirat kamu bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mengingatkan, ya, diri kita terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang perkara-perkara daripada urusan agama kita ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.